Tuhan dekat dengan hati yang hancur. Ada masa dalam hidup ketika hati terasa benar-benar hancur. Doa terasa berat, air mata mudah jatuh, dan senyum menjadi sesuatu yang dipaksakan. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang merasa Tuhan jauh dan tidak peduli. Namun firman Tuhan justru menyatakan kebenaran yang berlawanan. Tuhan paling dekat ketika hati kita hancur. Tuhan tidak menunggu kita kuat untuk mendekat kepadanya. Ia datang kepada orang yang lemah, terluka, dan patah hati. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kedekatan Tuhan tidak bergantung pada kondisi emosi kita, melainkan pada kasih setianya. Seringkali hati yang hancur membuat kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kita merasa gagal, malu, dan penuh pertanyaan. Namun justru orang-orang dengan hati seperti inilah yang Tuhan perhatikan. Mazmur 51 ayat 19 berkata, Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan tidak menolak hati yang datang kepadanya dengan kejujuran dan kerendahan. Yesus datang ke dunia untuk menjangkau orang-orang yang terluka. Lukas 4 ayat 18 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus hadir bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk memulihkan hati yang hancur. Dalam kehancuran hati, seringkali kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kata-kata terasa habis. Namun Tuhan tetap mendengar. Roma 8 ayat 26 berkata, Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa yang keluar dalam air mata pun tetap sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa kehancuran bukan keadaan yang kekal. Ia adalah Allah pemulihan. Yesaya 61 ayat 1 dan 3 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Apa yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan dengan kemuliaan. Ketika hati kita hancur, Tuhan tidak sekadar berdiri dan menonton dari jauh. Ia berjalan bersama kita di lembah yang gelap. Mazmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gada emu dan tongkat emu, itulah yang menghibur aku. Penyertaan Tuhan menjadi sumber kekuatan saat kita tidak lagi punya kekuatan sendiri. Jika hari ini hatimu hancur, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan tidak menuntutmu untuk cepat pulih atau terlihat baik-baik saja. Ia hanya mengundangmu untuk berada dekat dengannya. Dalam kehadiran Tuhan, hati yang hancur akan menemukan penghiburan dan harapan yang baru. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau melihat hati kami yang hancur dan luka yang kami bawa. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Dekatkanlah kami kepadamu dan pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Berikan kekuatan untuk melangkah hari demi hari, dan ajar kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.